wabarakatuh. Cek, cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali setelah jeda yang lumayan lama. Hampir 2 bulan kita terjeda dari rutinan kita pada setiap Jumat sore, dan insya Allah ini pertemuan pertama setelah jeda, dan kita akan istiqomahkan kembali rutinan kita pada setiap hari Jumat sore dan bersama Ustadz Ahmad Rosyadi tentunya. Dan dikarenakan saat ini Ustadz Ahmad masih ada safar di Surabaya, uh, Insya Allah untuk pertemuan yang pertama ini kita mulai dengan online dulu melalui Zoom. Ustaz Ahmad, sudah siap Ustaz Ahmad? Insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustaz Ahmad Rosyadi untuk memulai kajian. Baik. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita. Alhamdulillah. Allah masih berikan kita usia, masih berikan kita taufik dan juga hidayahnya, sehingga kita masih dapat kembali bertatap muka setelah kita vakum dari beberapa pertemuan di kajian rutin AILA ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga yaumil akhir. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalani kehidupan, pasti kita semua punya yang namanya keinginan, punya yang namanya harapan. Dan bahkan karena banyaknya harapan, karena begitu inginnya kita mendapatkan apa-apa yang kita cita-citakan, apa-apa yang kita impi-impikan, kita biasanya sampai kemudian membuat yang namanya rencana, planning. Untuk misalnya masuk ke universitas tertentu, atau kita pengen punya penghasilan tertentu, atau kita pengen punya tempat tinggal, atau kita ingin berangkat haji. Semoga kita semua Allah rezekikan haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kita pengen banget untuk misalnya berangkat haji. Tetapi kita pastinya butuh rencana juga, maka kita membuat yang namanya rencana. Menabung, konteksnya haji ataupun memiliki rumah, maka kita mulai menabung. Bahkan mungkin kita perlu mencari penghasilan-penghasilan sampingan, karena mungkin penghasilan utamanya habis untuk kehidupan kita bersama keluarga, maka kita butuh penghasilan-penghasilan sampingan. Kita butuh income dari serabutan, dari freelance, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari rencana. Setelah mencapai angka tertentu, kemudian kita mulai daftar ke haji, buka rekening, sehingga kita dapat nomor antrian, begitu ya. Sehingga kemudian terus usaha itu dilakukan sampai kita punya nominal yang cukup untuk melunasi biaya haji. Ini kalau konteks
berhaji gitu ya. Karena sebentar lagi juga musim haji. Mungkin sebagian saudara-saudara kita ada yang berangkat ke haji, mulai ke apa namanya tempat-tempat transitnya ya. Ada yang di Surabaya, ada yang di Solo, ada yang di berbagai daerah. Yang kemudian untuk mereka berangkat bersama kloternya masing-masing ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kita punya rencana pasti, menyusun yang kita harapkan di dalam kehidupan ini, kita biasanya kemudian menyusun rencana-rencana. Hanya saja, realita kehidupan terkadang memang tidak semulus itu. Kita boleh membuat rencana, tetapi Allah juga punya rencana. Kita boleh membuat harapan, kita boleh memiliki ekspektasi, tetapi ternyata realitanya tidak semudah itu. Nah, disinilah kemudian posisi kita sebagai seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diuji. Inilah kondisi di mana kita kemudian perlu banyak introspeksi diri. Boleh jadi ada beberapa rencana yang mungkin kurang baik, boleh jadi ada beberapa hal yang membuat kita kemudian merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Oleh karena kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa kurhul lakum. Meskipun jihad itu, perjuangan itu adalah hal yang mungkin kurang menyenangkan bagi kalian. Kita semua pasti teman-teman semua, apapun profesinya, apapun statusnya, berapapun usianya, pasti kita itu menginginkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang santai, kehidupan yang bahagia. Tetapi di antara sunatullah, di antara pensyariatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita itu dituntut untuk terus berjuang, untuk terus berlelah-lelah, untuk terus menggunakan segala potensi di diri kita, baik itu jiwa, baik itu raga, baik itu harta, pikiran, itu untuk terus bermanfaat. Nggak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga harus apa yang bisa kita berikan kepada umat, apa yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Kalau dalam konteks ini adalah berperang, seperti yang mungkin dijalani oleh saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Mereka berjihad dengan jiwa dan juga raga mereka, dengan harta mereka, dengan waktu, bahkan mengorbankan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kita dalam kondisi yang damai, ini terkadang justru membuat kita lebih lalai. Ya. Kondisi yang damai terkadang justru membuat kita lebih lalai. Padahal tugas-tugas dakwah, tugas-tugas kebaikan, tugas-tugas kebermanfaatan itu harus terus kita lakukan, harus terus kita isi. Ya. Dan itu adalah salah satu hal yang kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa bersabar di dalam menjalaninya. Ada yang tugasnya dalam dakwah, ada yang tugasnya dalam mengajar, ada yang tugasnya dalam mencari nafkah. Kalau kita dikasih tawaran, mau nggak ngapa-ngapain dapat duit sama kerja dapat duit, pasti kita pengennya yang nggak ngapa-ngapain dapat uang. Yang namanya nafsu itu pasti pengennya yang santai-santai. Yang namanya nafsu itu pasti pengennya yang enak-enak saja. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Fawaidul Fawaid, beliau itu menjelaskan bahwa di dalam diri manusia atau diri manusia itu terdiri dari dua unsur.
Unsur yang pertama adalah unsur ruhani, unsur jiwa. Unsur yang kedua adalah unsur jasmani ataupun badan kita, raga kita. Jiwa kita, roh kita, itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau hadirkan dari langit, dari alam yang lain, dari alam akhirat. Yang kemudian Allah titipkan ke alam roh, lalu nanti akan kembali ke alam akhirat. Sedangkan jasmani kita atau raga kita ini, badan kita, wajah, kulit, daging, tulang, dan lain sebagainya, itu semua adalah unsur yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memang dari tanah, dari bumi. Maka kedua unsur ini itu memiliki makanannya masing-masing. Kalau kita ingin tubuh yang sehat, ingin raga yang sehat, maka harus dikasih makan makanan yang sehat, dikasih makan makanan yang bergizi, dikasih treatment-treatment yang memang menyehatkan raga kita. Ada olahraga gitu ya, entah itu lari pagi, entah itu kemudian angkat beban, dan lain sebagainya. Itu yang akan membuat raga kita menjadi sehat. Sama seperti raga, jiwa juga perlu yang namanya makanan. Sama seperti raga, jiwa juga memerlukan yang namanya treatment. Riyadhah kalau istilahnya para ulama atau para salikin, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala memerlukan yang namanya riyadhah. Riyadhah itu dalam bahasa Arab artinya olahraga. Tetapi yang dimaksud riyadhah di sini bukanlah olahraga badan, melainkan olahraga atau treatment menjaga kesehatan jiwa, yaitu dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan hati yaitu dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Qur'an, dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus salata alayya yaumal jum'ah." Atau perbanyaklah salawat untuk aku di hari Jumat. Perbanyak salawat itu gimana? Berapa sih sebenarnya jumlahnya? Kalau kita hari-hari biasa nggak pernah salawat, coba minimal di hari Jumat 100 kali. Kalau setiap hari kita salawat udah biasa 100 kali, coba di hari Jumat 3 kali lipatnya, 300 kali. Kalau setiap hari kita udah rutin 300 kali, coba di hari Jumat misalnya jadi 1000 kali. Itu kita memperbanyak mengkhususkan hari Jumat sebagai salawat. Itulah makanan bagi jiwa. Olahraga bagi jiwa kita apa? Olahraga bagi jiwa kita dengan menahan hawa nafsu, dengan berpuasa, dengan memaksa diri kita untuk salat malam, bangun dari tidur, dan lain sebagainya. Yang menjadi celaka adalah kalau jiwa kita yang tadinya adalah penduduk langit itu nggak pernah kita kasih makan, atau justru kita kasih kenikmatan-kenikmatan, kasih makanan dilenakan dengan dunia, maka khawatirnya jiwa kita itu sudah nggak kenal lagi sama yang namanya makanan yang sebenarnya. Jiwa kita sudah mulai asing dengan olahraga yang sebenarnya. Sama seperti kita kalau misalnya makanan, keseringan junk food, kita nyoba makanan-makanan yang sehat itu akan aneh. Kalau kita keseringan minum yang manis-manis, gula, perasa-perasa sintetis, kita minum air putih itu akan kok hambar banget ya, kok nggak enak ya. Bahkan mungkin ada yang merasa pahit karena biasanya harus manis terus kalau minum. Gulanya harus banyak. Begitu juga kalau kita nggak pernah ngasih makan jiwa kita, kita akan ngerasa males ya. Zikir itu kok ngebosenin. Zikir itu kok boring. Zikir itu kok gitu-gitu aja nggak kerasa. Kok ngebaca Al-Quran itu ngebosenin ya. Kok ngebaca Al-Quran itu aku nggak dapat feel-nya misalnya. Kok ngebaca Al-Quran itu bikin ngantuk. Tetapi kalau kita biasakan membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya, itu justru kalau hari nggak dilalui dengan bacaan Al-Quran, nggak dilalui dengan zikir-zikir, itu justru malah terasa kering, terasa aneh. Itulah kenapa kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bilang, seandainya keimanan seseorang itu sedang bagus di dalam hatinya,
dia nggak akan pernah kenyang dalam membaca Al-Quran. Kalau kita misalnya jiwa kita nggak pernah diajak untuk qiyamul lail, nggak pernah diajak untuk berpuasa sunnah misalnya, entah itu puasa Arafah nanti menjelang Arafah nih ya kita, atau puasa di bulan Dzulhijjah, atau puasa tengah bulan ketika Ayyamul Bid, atau puasa Senin Kamis dan lain sebagainya, kita akan merasa sulit, kita akan merasa berat. Aduh, puasa ngapain sih harus puasa? Kenapa aku harus meninggalkan nikmat-nikmat dan lain sebagainya? Padahal itu adalah riyadhah, itu adalah latihan untuk kita mengelola kesehatan jiwa kita. Sama seperti kita olahraga, sama seperti kita lari pagi atau jalan pagi atau nge-gym. Pasti awalnya terasa berat, pasti awalnya terasa gak enak. Terkadang awalnya itu terasa sakit. Kalau kita sebelumnya nggak pernah ngelakuin itu, misalnya angkat beban gitu ya, kita akan ngerasa sakit, kita akan ngerasa kemang, kita akan ngerasa pegal. Tetapi ketika kita mulai membiasakan, justru kalau ada hari-hari atau dalam sepekan kita nggak ada olahraganya, kita akan ngerasa kangen, kita akan ngerasa kok ada yang kurang ya di tubuhku. Nah itulah yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tuntut di diri kita akan adanya kewajiban-kewajiban. Salah satunya kalau dalam konteks tadi di dalam ayat Allah menjelaskan terkait dengan al-qital atau berperang ataupun perjuangan. Wa huwa kurhul lakum. Dan ini adalah pada hakikatnya gak menyenangkan bagi hati kita atau gak menyenangkan bagi nafsu kita. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah menjelaskan bahwa terkadang sesuatu yang tidak kamu sukai itu sebetulnya adalah baik untukmu. Di sisi lain, ada hal-hal yang mungkin saja kamu sukai, tapi sebenarnya tidak baik untukmu. Ada satu ungkapan yang menarik, dia mengatakan bahwa, ini dari barat ya, jalan menuju surga itu rasanya seperti neraka. Sebaliknya, jalan menuju neraka itu rasanya seperti surga. Ini sesuai dengan hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dari malaikat Jibril, bahwasanya surga itu dilingkari dengan hal-hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan bagi hawa nafsu, tetapi neraka justru sebaliknya, dia diliputi dengan hal-hal yang sangat-sangat mengenakan bagi hawa nafsu kita. Kalau jalan menuju surga, jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, kita diminta untuk banyak zikir lisan kita. Padahal lisan kita itu pengennya mungkin ngomongin orang, lisan kita itu mungkin pengennya ngomong yang nggak bagus, ya. Lisan kita itu pasti pengennya mungkin berkata yang tidak jujur misalnya. Tetapi kalau kita ingin menuju surga, kita perlu perbanyak zikir, kita perlu gunakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Kita gunakan lisan kita untuk jujur. Kita gunakan lisan kita untuk memberikan nasihat dan lain sebagainya. Kalau kita perjalanan menuju neraka, justru sebaliknya, diliputi dengan hal-hal yang sangat-sangat nikmat bagi hawa nafsu. Mulai dari pandangannya, mulai dari lisannya tadi, mulai dari apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, bagaimana dalam mencari nafkah, bagaimana dalam menggunakan harta, bagaimana bersikap kepada orang lain, yang mungkin kalau bagi nafsu, senang aja itu berbuat zolim, nyakitin orang lain, gak peduli, ngambil hak-hak orang lain, dan lain sebagainya. Itu rasanya enak, bagi hawa nafsu, senang, puas. Tapi pada hakikatnya itu justru membawa kita pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi di dalam berbagai macam aspek. Kita ambil ayat atau potongan ayat tadi, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di dalam hidup kita terkadang kita tadi kembali dalam perencanaan, terkadang ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum kabulkan. Terkadang ada hal-hal di antara yang mungkin sebelumnya kita anggap baik, tetapi ternyata kehendak Allah tidak memuluskannya. Supaya apa?
pasti ada pelajaran, pasti ada hikmahnya. Di dalam perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya itu berperang di lembah atau di sumur Badar, yang mana kemudian kaum muslimin meraih kemenangan. Perang Badar yang awalnya tidak dimaksudkan untuk berperang, tetapi untuk mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy yang saat itu banyak menjarah harta kaum muslimin, itu ternyata membuat cemburu sebagian kaum muslimin yang saat itu belum sempat ikut. Karena mereka taunya ya itu cuma mencegat aja, nggak butuh banyak-banyak. Tetapi ternyata sampai perang, bahkan para ahli Badar mendapatkan keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Maka menjelang perang Uhud, Rasulullah saat itu mendapatkan isyarat bahwa sebaiknya melalui mimpi ya, bahwa sebaiknya peperangan itu dilakukan di dalam kota saja, mode defensif. Namun ternyata sebagian sahabat tadi yang nggak ikut perang Badar itu merasa cemburu. Wahai Rasulullah, kita sekarang posisinya udah lebih siap daripada perang Badar saat itu. Perang Badar waktu itu aja kita nggak siap, ternyata Allah menangkan. Nah, kita ini kondisinya lebih siap. Kita kondisinya juga udah lebih banyak. Kenapa kita harus defensif? Kita perang di luar aja. Saat itu sebagian sahabat yang masih muda-muda itu ada apa namanya? Ada ghirah atau semangat yang luar biasa untuk berjuang, apalagi merasa berada di jalan yang benar. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya sudah memiliki rencana seperti itu, karena memang hasil musyawarah bersama para sahabat. Ini menariknya, Rasulullah punya rencana sendiri, tetapi ternyata hasil musyawarah menentukan agar di luar saja, maka Rasulullah ikut hasil musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syawirhum fil amr," dan bermusyawarahlah bersama mereka kaum muslimin dalam urusanmu wahai Rasulullah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah memiliki tekad, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun kemudian menyiapkan diri untuk berperang di luar kota. Kemudian kita tahu hasilnya bahwa saat itu kondisinya memang kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Bukan karena musyawarahnya, tetapi karena waktu itu ada sebagian kaum muslimin yang meninggalkan pos yang sudah dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi sebetulnya Rasulullah dan juga kaum muslimin sudah membuat rencana, sudah meraih atau mengambil sebab-sebab keberhasilan, sebab-sebab kemenangan. Tetapi memang terkadang ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Saat itu Rasulullah sedang tidak memantau, ada sebagian sahabat yang akhirnya meninggalkan pos-pos yang sudah diperintahkan. Akhirnya itulah yang menjadi sebab kekalahan bagi kaum muslimin di perang Uhud. Akan tetapi kemudian apa yang menjadi pelajaran dari kekalahan itu? Apa yang menjadi pelajaran bagi atau hikmah dari kekalahan itu? Kaum muslimin kemudian akhirnya belajar tentang bagaimana kewajiban kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan juga taat kepada pemimpin selagi memang yang diperintahkan itu bukanlah sebuah kemaksiatan. Justru ketika kita meninggalkan pos-pos yang sudah diamanahkan kepada kita oleh pemimpin kita, kita merasa ada sesuatu yang lebih baik, kita meninggalkan musyawarah dan lain sebagainya, disitulah misalnya sebab-sebab kekalahan itu akan kita dapatkan. Ada pelajaran, ada hikmah-hikmah. Hikmah lain yang terjadi di dalam kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang ini beberapa kali saya ulangi ya, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu membuat rencana, planning untuk keluar dari penjara. Apa planning beliau? Beliau kemudian beliau merasa orang ini akan segera bebas, maka beliau menitipkan pesan supaya nanti kalau bebas kasih tahu kepada raja ada orang yang terzolimi di dalam penjara, yaitu beliau Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tetapi ternyata lagi-lagi ada hal-hal yang berada di luar kendali Nabi Yusuf,
ternyata sahabatnya ini lupa. Dan itu membuat rencana beliau yang tadinya pengen segera bebas, ternyata harus tertunda selama 7 tahun. Akan tetapi tadi, rencana kita barangkali adalah sesuatu yang baik. Kita merasa rencana kita adalah, ini kalau aku begini, itu pasti yang terbaik. Kalau nggak begitu, aduh, bagaimana lagi rencana yang bisa, atau apalagi yang bisa menyelamatkan aku, misalnya. Apalagi yang bisa ngebahagiain aku, apalagi yang lebih baik daripada rencana. Biasanya setiap kita ketika membuat rencana ada perasaan-perasaan seperti itu. Kalau rencana ini gagal, pasti nggak bagus gitu ya. Itu adalah hal yang wajar ya. Kalau kita nggak yakin dengan rencana kita, maka kita nggak akan juga semangat untuk meniti jalan-jalannya. Tetapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuat rencana, maka selalu luangkanlah, berikan ruang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengintervensi rencana kita. Jangan sampai ada perasaan ketika kita membuat rencana itu, kalau nggak seperti ini pasti jelek. Kalau nggak seperti ini pasti gagal. Kalau nggak seperti ini pasti berantakan. Jangan. Kalau nggak seperti ini berarti aku akan misalnya nggak memiliki masa depan. Aku nggak akan bahagia dan lain sebagainya. Jangan. Tetapi berikan ruang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk terlibat juga di dalam rencana-rencana kita, karena sebaik apapun rencana kita, rencana Allah pasti jauh lebih baik bagi diri kita. Ketika Nabiullah Yusuf kemudian harus tertunda selama 7 tahun, padahal beliau ini kurang apa? Orang soleh, orang tuanya soleh juga, kakeknya soleh, kakek buyutnya juga orang soleh. Yang beliau lakukan juga adalah hal-hal baik, nggak pernah aneh-aneh. Tetapi ternyata rencananya pun masih diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ridho akan hal tersebut. Dan memang ternyata rencana dari Allah itu jauh-jauh lebih baik daripada apa yang beliau rencanakan. Nabi Yusuf Allah berikan hadiah yang luar biasa ketika beliau dibebaskan dari penjara. Allah berikan kedudukan yang mulia, Allah kembalikan keluarganya, Allah bersihkan nama beliau dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan lain sebagainya. Maka ada satu kalimat yang luar biasa yang diungkapkan oleh Nabiullah Zakaria alaihi salam, yang teman-teman bisa baca di dalam surat Maryam, Kafha ya Ain Sad, Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dalam surat Maryam ayat yang keempat, sama Nabi Zakaria di dalam doa-doanya menanti buah hati yang beliau sudah nanti-nantikan selama puluhan tahun. Beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak pernah kecewa terhadap doa-doaku kepada Engkau ya Allah. Insyaallah beliau setiap hari berdoa kepada Allah minta supaya dikasih keturunan, tetapi ternyata belum juga diberi keturunan. Dan itu bukan hanya berlangsung selama setahun 2 tahun, tapi sampai puluhan tahun. Tetapi yang keluar dari mulutnya Nabiullah Zakaria alaihi salam ketika rambut-rambut beliau sudah mulai memutih. Ketika rambut beliau sudah mulai memutih, kalimat yang keluar dari lisan beliau untuk Allah Subhanahu wa taala adalah, dan aku tidak pernah kecewa terhadap doa-doa yang aku panjatkan kepada Engkau, wahai Tuhan. Ini adalah sikap seorang mukmin. Ini adalah sikap seorang yang menaruh baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rencananya, di atas segala harapan-harapannya. Teman-teman, barangkali ada yang pengen menikah dengan seseorang, tapi ternyata kok dia memiliki sosok yang dicintai gitu ya. Teman-teman barangkali punya rencana mau bekerja di satu tempat, tapi ternyata kok belum diterima di tempat tersebut. Teman-teman ada rencana bisnis, punya planning begini begitu, ternyata ada faktor-faktor luar, entah ditipu teman,
ditipu supplier, ada pihak-pihak yang memanfaatkan kita dan lain sebagainya, sehingga ada hal-hal yang tidak tercapai dalam usaha dan juga rencana kita. Maka dari awal yang lebih baik adalah kita memberikan ruang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengintervensi rencana-rencana kita. Kalaupun misalnya betul-betul rencana kita itu gagal, rencana kita itu jauh dari apa yang kita harapkan, maka percayalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pasti jauh lebih baik. Di dalam perkataannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau memiliki satu ungkapan yang begitu menarik. Ketika kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, lalu ada hal-hal yang tadi di luar rencana kita, beliau mengatakan, arih nafsaka minat tadbir. Kalau kondisinya sudah seperti itu, maka istirahatkanlah jiwamu dari berusaha untuk mengatur segala yang terjadi di dunia. Ya. Kita ini adalah individu yang kecil banget. Kita ini adalah individu yang sangat-sangat lemah. Kita ini adalah individu yang sangat-sangat terbatas. Usahanya terbatas, pengetahuannya terbatas, ilmunya terbatas, kuasanya terbatas. Maka istirahatkanlah jiwamu dari mengurus segalanya. Fama qama bihi ghairuk. Apa yang sudah menjadi tugasnya seseorang atau tugasnya pihak yang bukan dirimu, jangan kamu lakukan, jangan kamu ambil. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bertugas dalam tanda kutip untuk mengurus alam semesta ini. Sebelum kita hadir, ketika kita hadir, dan setelah kita meninggal dunia. Terkadang kita itu terkadang kita itu mikirnya jauh banget. Ketika kita masih hidup, kita mikir apa rencana kita 10 tahun ke depan. Bahkan terkadang kita mikirin juga sampai nanti kalau aku meninggal, anakku bagaimana ya? Aku harus nyiapin tempat tinggal, aku harus nyiapin uang, aku harus nyiapin relasi, aku harus nyiapin pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal yang ngatur itu semua hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan jiwamu. Jangan terlalu dipaksakan, jangan merasa kamu memiliki kuasa semuanya. Ya. Janganlah merasa bahwa segala hal itu tergantung pada dirimu. Jangan membatasi kebahagiaan, jangan membatasi kesuksesan, jangan membatasi keberhasilan itu pada rencana-rencana yang kita buat. Karena apa yang atau Allah Subhanahu wa taala yang telah merencanakan, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur itu semua, itu tahu yang jauh lebih baik bagi diri kita. Fama qama bihi ghairuk la taqum bihi nafsak. Apa yang menjadi tugas yang lain jangan kamu lakukan dengan dirimu sendiri. Ini agar kita tidak terlalu overthinking bahwa misalnya tadi terkait dengan rezeki, terkait dengan anak keturunan kita, terkait dengan masa depan. Kalau ada perasaan-perasaan galau, perasaan takut akan masa depan, maka perbanyak berzikir. Saya tempo hari itu, ini juga nasihat materi, ini juga adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Saya tempo hari pernah merasa sulit tidur, lalu setiap kali memejamkan mata itu kepikiran banyak hal. Tentang pekerjaan, tentang target-target, tentang ekspektasi yang menjadi beban bagi diri saya sendiri. Saya kemudian curhat kepada istri, kok setiap kali memejamkan mata selalu mikir ya. Maka kata istri, diubah mikirnya jadi zikir. Mikirnya diubah jadi zikir. Kita boleh bikin rencana, kita boleh bikin planning, punya target, punya ekspektasi, punya harapan. Boleh, silahkan ditulis, silahkan diusahakan. Tapi jangan sampai kita kemudian merasa bahwa kitalah yang paling berkuasa dalam hidup kita. Sampai kita lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Ada Allah yang jauh lebih mengatur semuanya. Maka saya kalau
ada pikiran-pikiran yang overthinking gitu ya. Thinking itu bagus ya, tetapi kalau overthinking itu udah nggak bagus. Jadi thinking boleh, menyusun rencana, planning boleh, tetapi jangan over. Jangan overthinking, jangan over planning. Kalau udah over planning, overthinking, perbanyak remembering. Perbanyak berzikir pada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada Rabb kecuali Allah. Tidak ada pengatur kecuali Allah. La razaq illallah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Yang memberikan rizki kita dan juga anak-anak kita bukanlah usaha kita, bukanlah pekerjaan kita, bukanlah bos kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya kemudian kalau overthinkingnya soal rezeki, saya zikir la razaq illallah, la razaq illallah. Nggak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah. Nggak ada yang ngasih rezeki kecuali dan seterusnya. Sebentar ini. Ini sebentar. Nah, ini terus dari tempat dulu. Ubah pikiran-pikiran kita, kekhawatiran kita. Kalau kita mulai khawatir, maka perbanyak zikir. Kalau kita sudah mulai banyak khawatir, maka perbanyak zikir. Ini yang perlu kita hadirkan, karena pada hakikatnya yang mengatur semua kehidupan kita dan yang tahu apa yang lebih baik bagi diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil, ini perbandingan bagi kita ya, supaya kita punya sangka baik, supaya kita tumbuh keyakinan bahwa Allah punya yang lebih baik bagi kita, Allah tahu yang lebih baik bagi diri kita. Saya ingin mengingatkan teman-teman, kalau kita punya adik, punya anak, terkadang mereka itu keinginannya betul-betul jangka pendek, ya kan? Mereka misalnya suka banget nonton di HP, suka banget main game, suka banget makanan yang manis-manis, suka banget jajan, suka banget hal-hal yang sifatnya itu kesenangan sementara. Tetapi kita tahu, kita yang udah bisa ngebaca, kita udah punya pengalaman, kita baca bahwa ternyata di dalam penelitian, anak-anak gak boleh screen time terlalu banyak. Kalau tidak, kalau screen time-nya terlalu banyak, IQ-nya bisa turun, kesehatan matanya bisa berkurang, emosinya menjadi tidak stabil, dan lain sebagainya. Itu ilmu kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua. Kalau anak-anak mereka belum tahu. Apa yang terjadi, anak-anak pengennya ya gitu. Kesenangan yang betul-betul sementara saja. Tetapi kita yang lebih tua, kita akan bilang, ini nggak bagus. Ini jangan. Jangan keseringan nonton. Jangan begini, jangan begitu. Jangan keseringan yang manis-manis. Harus dibatasi dan lain sebagainya. Ini adalah pemaknaan yang sangat-sangat sederhana tentang apa yang kamu sukai boleh jadi tidak baik untukmu. Sedangkan apa yang tidak kamu sukai boleh jadi sebetulnya itu jauh lebih baik. Anak-anak senangannya screen time, nonton. Senangannya main game. Tetapi itu baik nggak buat mereka? Nggak baik. Anak-anak senangannya yang manis-manis terus. Makan junk food terus. Tetapi itu baik nggak untuk kesehatan jangka panjangnya? Nggak baik. Tetapi mereka nggak tahu. Itulah diri kita yang sekarang, teman-teman. Dengan ilmu kita yang terbatas, terkadang dalam rencana-rencana, kayaknya ini yang paling baik, kayaknya ini yang paling bagus. Tetapi sebetulnya, boleh jadi sebetulnya itu nggak bagus. Menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ilmunya jauh lebih luas dibanding kita. Makanya ada seorang ahli ma'rifat yang berkata, seandainya kita memiliki akses untuk melihat kepada lauhil mahfuz, untuk melihat kepada garis-garis takdir kita, niscaya kita akan memilih apa yang Allah pilihkan untuk kita. Seandainya kita bisa melihat lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz itu tertulis, kalau fulan milih A, maka konsekuensinya begitu. Kalau fulan milih B, maka konsekuensinya begini. Seandainya kita memiliki akses untuk melihat lauhil mahfuz, pasti kita akan memilih juga apa yang Allah pilihkan untuk diri kita.
bukan memilih sesuai apa yang kita harapkan. Nah, inilah kenapa kemudian kita perlu yang namanya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dan memahami posisi diri kita sebagai seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang seluruh sifatnya itu tersimpulkan menjadi dua, yaitu sifat al-jamal dan juga sifat al-jalal. Apa itu sifat al-jamal? Dalam konteks pengabulan doa ya. Sifat jamal itu adalah sifat-sifat yang indah. Sifat-sifat yang membuat kita ini semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Rauf, ada sifat Al-Hafiz, penjaga, ada sifat As-Sami', maha mendengar, ada sifat Asy-Syakur, maha mengapresiasi. Beberapa doa-doa dan juga rencana kita barangkali Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ini adalah karena sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala, sifat indahnya Allah Subhanahu wa taala yang membuat ketika Allah kabulkan doa-doa dan juga harapan itu tadi, kita semakin bersyukur, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga sifat jalal, sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang kalau sifat tersebut Allah munculkan kepada kita, semestinya membuat kita lebih ta'zim, lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan sadar akan posisi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika tadi rencana-rencana ataupun doa-doa kita belum Allah berikan sesuai apa yang kita mau. Ya. Kok kenapa ya Allah itu nggak mengabulkan doaku, Ustadz? Kan aku sudah begini, aku sudah begitu. Justru inilah sifat jalalnya Allah. Memangnya kenapa kalau kamu sudah begini, sudah begitu? Emangnya Allah harus nurutin semua keinginanmu? Gitu ya. Emangnya siapa kita gitu kan? Sampai-sampai Tuhan harus nurut sama kita. Kan nggak seperti itu. Kita ketika beribadah, kita ketika melakukan amal salih, lalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa hal, maka ini adalah sesuatu yang boleh-boleh saja kita meminta, kemudian bertawasul misalnya dengan amal-amal soleh kita. Tetapi tetap saja pengabulan atau pemberian sesuai dengan permintaan kita itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada pendekatannya adalah misalnya ada orang yang kaya raya. Ada orang yang kaya raya. Suatu hari kita minta kepada orang kaya ini, "Pak, minta tolong dong kita kasih proposal. Minta tolong dong apa namanya? Saya punya program kebaikan seperti ini. Tolong dibantu." Di satu waktu mungkin dia memberi, ya, maka itu menunjukkan sifat kedermawanannya. Tetapi misalnya di sisi lain, di waktu yang lain, dia menahan, nggak dikasih. Bukan berarti dia pelit gitu ya. Bisa jadi dia akan ngasih, tetapi dengan program yang lain, atau di saat yang sama mungkin dia sebenarnya ngasih kepada yang lain, dan lain sebagainya. Itu pendekatan saja, bukan berarti yang tidak memberi itu kemudian pelit, tapi justru di situ menunjukkan bahwa ya sebenarnya yang eh, orang kaya ini nggak harus untuk memberi kepada kita, walaupun kita sudah berbuat baik dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun itu bukanlah milik kita, bagaimanapun itu juga adalah orang tersebut juga memiliki hak untuk memberi ataupun tidak. Dan walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang tertinggi. Allah tidak serupa dengan makhluknya, tetapi Allah seperti itu juga untuk kita bisa memahami sifat jalal atau sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah lagi mau memberi, maka itu adalah Rahman Rahimnya Allah. Tetapi kalau Allah tidak memberikan apa yang kita mau, maka berbaik sangkalah, barangkali rencana Allah untuk kita itu jauh lebih baik daripada rencana-rencana yang kita buat bahkan untuk diri kita sendiri. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, posisikan diri kita kepada Allah itu dengan posisi hamba yang tadarru' wa khufyah, yang merendahkan diri kita dan juga takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ketika rencana kita tidak sesuai atau belum Allah kabulkan lalu berburuk sangka, ini pasti kenapa Allah begini kepada hidupku, kenapa Allah begitu kepada hidupku dan lain sebagainya.
Nah, alhamdulillah. Karena barangkali apa yang kita sukai itu belum tentu baik buat diri kita, dan nggak selalu yang kita tidak sukai itu buruk untuk kita. Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup ayat tersebut dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan ini adalah tentang ilmunya Allah. Allah itu tahu apa yang tidak kamu ketahui. Sama tadi seperti kita ketika mendidik anak-anak kita. Kalau kita mendidik anak kita, memberikan apa semua yang dia mau. Dia minta kelereng, kita kasih. Udah nih, pengen makan. Karena kan bentuknya lucu, warna-warni. Dia pengen makan. Kalau kita kasih, itu justru bukan cinta kepada anak. Justru kita malah membahayakan anak kita sendiri. Jadi jangan mengartikan bahwa kalau Allah sayang kepada kita berarti harus kasih. Enggak, belum tentu. Bisa jadi kalau kita memberi, itu justru malah memberikan mudarat bagi orang yang kita cintai. Maka terkadang bentuk cinta adalah dengan menahan. Bentuk cinta adalah dengan mendidik. Bentuk cinta adalah dengan melarang bahkan. Maka jagalah baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, posisikan diri kita dengan posisi yang terbaik sebagai seorang hamba yang taat, yang tunduk, yang patuh terhadap perintah dan juga larangannya, yang ridho terhadap segala ketentuan-ketentuannya, yang berusaha untuk ikhlas di dalam ibadah dan juga menyembah kepada Allahu Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk terus beribadah, untuk terus berbaik sangka, untuk terus menjalani kehidupan dengan keridhaan terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita membuat rencana, dan memang kita dalam hidup harus membuat rencana, tetapi berikan ruang di dalam rencana-rencana kita apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rencana yang jauh lebih indah bagi kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Terakhir saya ingin mengutip hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang ujian di dalam hidup. Beliau bersabda, "Faman radiya falahur ridha." Barang siapa ridho terhadap ketentuan Allah, maka Allah pun juga ridho, senang kepada hamba tersebut. Waman sakhata falahus sakhat. Dan barang siapa yang marah, tidak terima terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga akan marah kepada dirinya. Waliyadzubillah. Saya tutup sesi penyampaian materi ini dan saya kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Barangkali di antara teman-teman ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair pada Ustaz Ahmad Rusyadi. Langsung saja Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan keyakinan dan menerima bahwa dalam kehidupan semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebahagiaan, kesedihan dan cobaan-cobaan. Kadang manusia lupa tentang itu, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam menghadapi dua atau lebih pilihan, bagaimana kita bisa memilih bahwa pilihan ini memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana kita menumbuhkan keyakinan atau mengingatkan diri tadi ya, bahwa apa-apa yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga tentang menyeimbangkan ya antara ikhtiar dan juga ridho terhadap qada dan juga qadar. Pertama, teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia itu memang dituntut untuk ikhtiar, dituntut untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk beramal dengan maksimal. Allah nggak menuntut akhir yang terbaik, Allah nggak menuntut harta yang paling banyak, Allah nggak menuntut anak yang paling pintar, tetapi yang diminta adalah kita berusaha, berikhtiar. Carilah rezeki yang halal. Didiklah anak supaya mereka solih-solihah. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa baca, kita baca. Cari buku-buku, kita didik anak kita ajarkan. Kalau kita bisa ikut kajian, maka kita ikut kajian supaya nambah ilmu, supaya kita bisa ngajarin anak kita. Dan seterusnya maksimal. Urusan nanti anak itu apakah dia akan menjadi solih sampai akhir hayat, itu di luar kuasa. Di luar kuasa kita. Kita tidak dituntut anak kita harus solih, jadi wali, jadi ulama, enggak. Kita ikhtiar saja. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apapun yang terjadi di dalam hidup tadi, ada yang berada di dalam kendali kita, maka kita ikhtiarkan secara maksimal. Yang di luar kendali kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu
wa taala. Apa yang terjadi, ada senang, ada susah, ada bahagia, ada kesedihan, itu adalah di antara ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Ini yang perlu juga kita pahami. Tadi ya, pendekatannya adalah tentang anak kita. Anak kita barangkali kalau kita larang nggak boleh nonton, dia akan marah. Dia ngerasa, oh kenapa orang tua aku begini, kenapa aku nggak boleh seneng kayak teman-temanku yang mereka bisa nonton, scroll TikTok, scroll Reels, nonton YouTube terus-menerus, kenapa aku nggak boleh? Kenapa hidup seperti ini? Mungkin bagi si anak itu kalau bisa ngomong begitu gitu ya. Tapi kan kita tahu, enggak, kamu dibatasi nontonnya itu lebih baik buat kamu jangka panjang. Teman-temanmu mungkin bahagia dengan begini, 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 mungkin mereka bisa senang sekarang, tetapi nauzubillah bisa jadi nanti kesehatan matanya, kecerdasannya menurun, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita baik sangka aja, barangkali kok Allah nahan aku di sini. Barangkali kalau aku kelewatan, aku nggak bisa rezekinya segitu aja gitu. Karena barangkali kalau dia lebih dari itu, dia kalap menggunakan haknya dalam maksiat. Sederhana yang bisa membawa seseorang dalam ibadah itu dan juga ketaatan jauh lebih baik daripada banyaknya harta yang membuat dia justru durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan juga di sini di Thailand, ada seorang ulama Azhar yang dia ini kerjaannya ngajar ngaji, dan yang namanya guru ngaji pasti nggak seberapa, apalagi di Mesir yang ekonominya juga nggak bagus. Kemudian ada sebagian murid, Syekh, seandainya kamu nulis, seandainya kamu begini, pasti duitnya lebih baik. Kemudian syekhnya ini justru marahin, Allah itu menetapkan saya di kondisi seperti ini, justru saya jadi bisa banyak waktu bersama Al-Quran. Kalau saya punya banyak uang, banyak usaha, dan lain sebagainya, belum tentu waktu saya lebih berkah. Belum tentu saya bisa semesra ini bersama Al-Quran. Maka tadi, eh, ikhtiar boleh, kita bikin rencana boleh, tetapi kalau memang sudah dalam beberapa koridor yang sudah terlanjur terjadi di dalam hidup, maka baik sangkalah kepada Allah, carilah hikmah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tadi bagaimana kita memahami mana pilihan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang dihadapkan dengan dua pilihan, maka doalah istikharah. Di dalam doa istikharah kita juga menyerahkan urusan-urusan itu dengan kepada ilmunya Allah, kepada kuasanya Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, aku meminta petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta keputusan dengan keputusanmu. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Ya Allah, engkau lebih tahu, aku nggak tahu. Yang aku tahu, si fulanah cantik, si fulanah baik. Tetapi dalam ilmumu barangkali dia sebenarnya punya beberapa sifat-sifat yang nggak cocok buat aku. Misalnya kan, ilmunya Allah kan luas, ilmunya kita terbatas. Wa taqdur wa la aqdur. Engkau lebih berkuasa, aku nggak kuasa. Kemudian kita meminta agar diberikan petunjuk terhadap perkara yang kita hadapi. Bentuk pengabulannya bagaimana? Terkadang yang paling simpel, yang paling jelas adalah melalui mimpi. Terkadang ada yang Allah hadirkan mimpi sosok-sosok tersebut. Misalnya kita bingung mau milih siapa, ada di dalam mimpi kita, muncul orangnya. Maka itu insya Allah jawaban. Atau misalnya pekerjaan atau sekolah pendidikan. Ada sebagian teman saya yang ketika dia istikharah, dia dimimpiin datang ke kampus tersebut. Maka itu adalah jawaban juga, jawaban yang paling jelas. Itu yang paling jelas. Yang kedua, melalui isyarat-isyarat di dalam kehidupan. Oh, akhirnya kita bisa dapat info. Kalau di sana itu misalnya begini-begini. Saya misalnya kemarin, apa namanya, bukan saya deh, yang lain aja ya. Punya eh, punya beberapa target gitu ya, ada beberapa opsi, lalu dia istikharah. Ternyata kemudian dapat informasi dari beberapa pihak, oh kalau di sana itu begini begini begini. Oh, akhirnya kita mulai ada tambahan maklumat. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu di sini aja karena di sini begini begini. Oh, kita malah tambahan maklumat dan itu lebih menenteramkan bagi hati kita. Maka itu insya Allah juga adalah jawaban istikharah. Ini yang kedua.
Yang ketiga, kalau misalnya kita nggak ada nih isyarat-isyarat, nggak ada mimpi segala macam, maka istikharahlah sebanyak 7 kali, 7 hari berturut-turut istikharah, lalu ambil keputusan, itu insya Allah adalah keputusan yang terbaik. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi hafizahullah taala, salah seorang ulama fikih di Al-Azhar Asy-Syarif. Seperti itu, wallahu alam. Baik, Ustaz, ada pertanyaan lagi. Bagaimana semisal ada orang tua yang ngotot banget anaknya harus sesuai dengan dia, entah dari segi pendidikan atau dari kerjaan, padahal anak ini tidak mampu menjalani sampai ortu nyumpahin anaknya yang nggak baik-baik, apakah ortunya berdosa? Kemudian yang kedua, yang terakhir, mana yang lebih utama jika kita memiliki sebuah hajat, kita melakukan sholat hajat kepada Allah, atau kita istikharah karena kita ingin menyerahkan urusan terbaik termasuk soal hajat yang kita maksud ini karena menimbang keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik. Hmm. Iya. Silakan, Ustaz. Yang kedua dulu, eh begini. Tadi kalau kita sudah memiliki hajat dan itu memang bukan yang opsi gitu ya, maka lakukan sholat hajat. Tetapi tetap tadi artinya sholat hajat ini kita minta supaya hajat kita itu dimudahkan, dilancarkan, disukseskan dan lain sebagainya. Kemudian kita tetap memberikan ruang kalau misalnya ada beberapa kendala kemudian supaya kita bisa mengambil pelajaran gitu. Jadi kalau istikharah itu adalah kalau misalnya kita punya beberapa opsi. Tapi kalau misalnya teman-teman ada satu nih, emang caranya cuma satu tuh. Kita udah istikharah, kita udah mantap. Setelah mantap, menuju akad nikah, disitulah kita proses sholat hajat. Ini kalau konteksnya pernikahan ya, supaya lebih mudah. Misalnya teman-teman pekerjaan, mau bikin acara, teman-teman udah nih, bermusyawarah, udah ikhtiar, milih tempat terbaik, milih waktu terbaik, bikin planning susunan acara terbaik dengan musyawarah gitu ya. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta, kalau kamu sudah punya tekad yang mantap, tawakkal 'ala Allah, serahkan urusan itu kepada Allah, salat hajat. Ya, tetapi kalau jadi ini tahapan istikharah itu di awal, kalau sudah pilih tempat, pilih ini, pilih segala macam, kita sudah musyawarah segala macam, sudah mantap, tawakal kita bantu dengan salat hajat supaya Allah lancarkan hajat dan juga kebutuhan atau target kita. Kemudian tadi kalau misalnya bagaimana kita punya target, punya keinginan. Orang tua juga punya keinginan, punya harapan dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyelaraskannya? Eh, atau orang tuanya ini nggak masuk-masuk nih, bahkan malah menyumpahkan yang nggak baik untuk anaknya. Pertama, eh, seorang mukmin itu nggak boleh untuk melaknat ataupun tadi doa-doain yang buruk ya. Doa-doa yang buruk itu eh, kalau dia bukan orang yang terzolimi, maka dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sembarangan doa, nggak usah takut. Kita doa yang baik-baik buat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang tua, kecuali kalau ente durhaka sama orang tua. Anda menzalimi orang tua, nyambuk orang tua, nendang, caci maki, didoain sama dia bisa bisa marem juga kita. Nah, tapi kalau kita udah berusaha berbakti, kita komunikasi yang baik, kita membantu apa yang bisa kita beri dan lain sebagainya, maka doa-doa yang nggak bagus itu belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa-bisa kembali kepada orangnya sendiri. Itu yang pertama. Dan ya tadi yang pertama adalah dosa. Mendoakan yang nggak baik untuk orang lain itu dosa. Di dalam sebuah hadis, saya lupa redaksi tepatnya, tetapi eh, melaknat orang itu pertama Nabi SAW tidak diutus sebagai pelaknat, dan juga laknat kepada mukmin itu juga adalah diantara maksiat. Jadi dosa. Yang kedua, doa dari orang lain, laknat dari orang lain yang bukan kita nggak memiliki hak, dalam artian kita tidak menzolimi dia dan lain sebagainya, nggak ada urusan-urusan tertentu, itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlindung kepada Allah, na'udzubillah min zalik dan lain sebagainya, itu semoga saja tidak mengenai kita. Kemudian yang ketiga, saran dari saya adalah agar mengkomunikasikan
dengan sebaik-baiknya. Terutama karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebagian ridhonya itu pada ridho orang tua. Maka sebisa mungkin untuk meraih ridho mereka. Tetapi kalau memang misalnya sulit eh, untuk berdiskusi, sulit untuk mencari titik tengah, saran dari saya adalah tetap nurut dengan orang tua. Jadi kalau saran dari saya, menuruti apa yang dimau oleh orang tua, membuat mereka ridho kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kita pahala yang besar. Semoga Allah kasih kita rezeki yang jauh lebih banyak sebab bakti kita kepada orang tua kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada perbuatan baik yang lebih layak didahulukan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum Allah balas lagi nanti di akhirat kecuali birrul walidain. Niatkan walaupun mungkin berat. Jadi tadi orang tuanya salah nih dengan dia berusaha melaknat dan mendoakan yang buruk, salah memang, tetapi kita sebagai anak coba birrul walidain semaksimal yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa menyenangkan hati mereka dengan apa yang mereka inginkan, maka itu insya Allah adalah salah satu kebaikan. Allah pasti akan segerakan balasannya di dunia sebelum Allah juga simpan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar nanti di akhirat. Insya Allah. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, dalam rezeki kita, dalam keluarga kita, dalam harta kita, dan lain sebagainya. Insya Allah. Dan ini banyak sekali kisah-kisah yang saya jumpai ya tentang keberkahan-keberkahan terhadap orang tua itu. Uh, Banyaklah pokoknya tadi, tapi tadi cukup satu hadis itu aja bahwa ke birrul walidain itu akan Allah segerakan pahalanya di dunia. Sebaliknya uququl walidain, durhaka pada orang tua juga akan Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum nanti di akhirat. Wallahu alam bisawab. Eh, Terima kasih Ustadz atas kajian materi pada hari ini dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta kajian pada sore hari ini. Baik, jika dirasa cukup, kita bisa tutup kajian kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rosyadi, juga kepada teman-teman semua yang meluangkan waktunya pada sore hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adi.